Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini robot hexapod siap tempur untuk tahun 2025. Nah, saya akan menjelaskan cara pengetesan dulu. Jadi untuk melihat apakah robot ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum. Nah, yang saya lakukan hanya sebatas itu. Misal dia bisa bergerak ke depan, ke belakang, kiri, kanan, muter, sensornya bekerja. Misalkan ini sensor TOF ada di sini, dan sensor ini dia udah bisa sensor, dia bisa ngambil, misalkan ngangkat, naruh dan sebagainya. Sedangkan untuk keperluan kontes, strateginya silahkan nanti disusun berdasarkan pengetahuan atau diskusi oleh tim masing-masing. Namun kalau nanti mau diskusi dengan saya, bisa dilakukan nanti trik-trik menyusun strategi sebelum kita mengikuti kontes robot. Nah, sekarang untuk ngetes fungsi-fungsi, saya gunakan aplikasi namanya Remote XY. Itu bisa di-download nanti di Play Store. Tapi dia tidak free, berbayar. Untuk 1 bulan sekitar 15.000. Kalau untuk lifetime sekitar 200-300 ribu lah. Memang saya tidak cenderung menggunakan software yang free, karena kita harus menghargai kreativitas orang lain. Jadi kita hargai dulu kreativitas orang lain sebelum kita berharap orang menghargai kreativitas kita. Oke? Nah, Remote XY nanti caranya gimana? Itu mudah saja. Searching, anggap aja main game, tanpa perlu dijelaskan pun sebetulnya bisa. Nah, koneksi antara Remote XY dengan robot, ikonnya ini Remote XY. setelah saya install, koneksinya nanti menggunakan Bluetooth. Jadi cari Bluetooth, nanti on-kan Bluetooth di handphone dan sebagainya, pairing, passwordnya 1234, selesai. Setelah itu tuh kode. Nah, ini robotnya belum on, jadi dia tidak bisa connect. Jadi kita balik lagi, kita on-kan dulu robotnya. Untuk men-on-kan robot, ini fungsi-fungsi dulu ya. Ini tombol start, stop, atau tombol untuk apapun lah bisa diprogram. Ini mata. Ini mata, 2 mata-mata. Kalau udah jadi 2, dia tidak berfungsi apa-apa. Nah, ini hanya sebagai pelengkap atau bikin apalah. Sementara sensor jaraknya ada di sini. Ini sensor jarak. Jadi kita tidak lagi menggunakan ping sebagai sensor jarak, tapi pin hanya sebagai hiasan. Nah, di depan ini juga ada sensor jarak. Ini di gripper juga ada sensor jarak. Di kiri ada, dan di belakang juga ada. Oke. Nah, ini nanti untuk upload program menggunakan USB. Jadi tidak perlu buka-buka ini untuk mengupload atau untuk mengubah-ubah program. Kita tes on power. Nah, itu gerakan tadi kita ingin tahu apakah ada servo yang tidak jalan atau yang belum aktif dan sebagainya, maka dia mengabsenkan diri lah. Dia bergerak satu persatu. Coba ini mundur dia. Nanti ini bisa saya lepaskan dulu, agak tertahan. Ini udah bergerak. Nah, ditekan ini, itu demo, sekedar demo. Dia jalan tuh, taruh di bawah, di jalan demo. Tapi hanya demo ke depan.
muter dan sebagainya nggak bisa. Kita matikan. Nah, untuk demo fungsi-fungsi yang lain itu tadi remote XY, ini setelah saya pairing, ini aplikasinya. Ini keperluan tes atau untuk mencoba sebelum robot ini kita lepas dia jalan sendiri. Nah, ada laman lain ini kalibrasi. Ini tujuannya untuk mengkalibrasi posisi dari masing-masing servo yang ada di robot. Ini misal ya, ketika mengganti robot, mengganti salah satu servo, misalkan posisinya belum betul-betul seperti ini. Nah, ini bisa. Ini untuk kaki satu yang mana? Nih, ini kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat ini kaki 1, 2, 3, 4. Ini kaki 4. Nah, posisinya nanti bisa dirubah. Sorry, ini kaki 4. Sorry ya, ini kaki 4. Lihat. Nah, jadi bisa dirubah sampai posisinya sesuai. Atau ini misalkan tidak betul-betul lurus. Ini kaki berapa ya? 5 atau berapa ya? 5. Juga sekaligus bisa untuk sarana ngetes servo. Oke. Ketika udah selesai, boleh di save, boleh tidak sesuai keperluan. Lalu ini kita matikan, kita kembali ke kontrol. Nah, setelah kembali ke menu kontrol, untuk ngetes satu-satu, ini di on kan, di jalan. Oke, kita lihat dulu grip. Nih, untuk mengaktifkan grip, ini tekan S. Belum. Nih, bentar, ini mungkin ada yang sepertinya ada yang mahal. Coba pas. Jadi ini untuk kita on kan dulu, sorry. Tes. Dia standby. Nah, dalam keadaan standby, kalau dia nanti dia jalan ke depan, ini ilustrasinya ya, ini udah dekat, dia akan ngambil sendiri otomatis. Jadi tidak perlu diprogram. Diprogram hanya untuk dia posisi standby. Nah, untuk menarok, ini contohnya dia bisa narok, tekan PI. Dia taruh, lepas, naik lagi. Jadi hanya satu perintah untuk narok, satu perintah untuk ngambil korban. Kalau nggak ada korbannya dia nggak nutup. Jadi ini ilustrasinya dia jalan udah dekat, dia ngambil sendiri, ambil sendiri, narik sendiri. Taruh lagi. Ini untuk tes. Ini sekedar untuk tes. TUTP up, ini narik up, sorry, ini nah, ini jadi itu gripper. Oke, berfungsi. Untuk menjalankan robot ada beberapa parameter yang perlu dirubah.
Misalkan kalau robot ingin dia bergerak ke depan, maka yang dirubah adalah parameter Z. Kalau ke kiri dan ke kanan X, kalau naik dan turun adalah Y. Nah, kita coba taruh ini di lantai. Si robot sekarang dia udah jalan di tempat. Kenapa jalan di tempat? Karena Z-nya kita buat 0. Nah, ketika Z kita buat nilai tertentu, dia akan maju. Nah, atau mundur. Nah, ini nilai Z-nya saya buat minus 12, dia mundur. Kita buat dia plus 6, plus 8, plus lah, dia ke depan. Kita buat 0, dia berhenti. 0, 0, 0, dia berhenti. Nah, yang kedua adalah lift. Lift adalah ketinggian dia ngangkat kaki. Ketinggiannya saya buat 0 nih, di sini 0, liftnya 0, maka dia nggak angkat kaki. Kalau kita kasih nilai, nah ini 3,2 tambah lagi misalkan 4, 8, maka dia akan jalan di tempat. Berikut adalah yaw dia muter kiri kanan. Nah, muter kiri, muter kanan. Oke, yaw. Berikutnya adalah merubah nilai PX. Itu untuk bergeser ke kiri dan ke kanan. PX geser ke kiri, geser ke kiri, geser kanan. Itu merubah nilai PX. Variabel yang lain yang perlu dirubah adalah PY atau yang bisa dirubah itu untuk ketinggian robot. Nah, ini rendah, dan ini dia jantung. Misalkan kalau arenanya berbatu, arenanya ada rintangan, mungkin si robot perlu berjalan dengan ketinggian seperti ini. Kalau untuk normal dia bisa rendah, jalan seperti ini. Nah, parameter lain yang perlu dirubah atau yang bisa dirubah adalah power. Power bisa kita artikan dengan speed. Ya, lebih kencang. Slow, mundur, mundur, dan lain-lain seperti white, gamma, SMT itu kalau diperlukan nanti kita bisa diskusi. Tapi gerakan utama yang penting di dalam sebuah robot support hanya ini. Jadi ada PX, ada PY, PZ untuk maju mundur, PX untuk kiri kanan, PY untuk ketinggian atas dan bawah. Sedangkan yaw adalah untuk muter kiri dan kanan, pitch adalah gerakan muternya dari arah depan, sedangkan roll muternya dari arah samping. Misal kaki depan lebih tinggi dari kaki belakang, itu bisa diatur dengan roll. Nih roll, ini kaki depannya lebih tinggi daripada kaki belakang. Nah, kalau rollnya kemari, ya kaki belakangnya lebih tinggi daripada kaki depan. Jadi seakan-akan dia nungging. Kalau ini posisinya sombong, kepalanya ke atas. Nah, sedangkan pitch kiri kanan. Nah, kaki kirinya pendek, kaki kanannya panjang. Ini sebaliknya. Jadi robotnya bisa melakukan gerakan pitch, roll, yaw, PZ, PX, PY.
juga speednya bisa dirubah. Nah, untuk menjalankan silahkan nanti berkreasi, program lengkapnya saya kasih. Itu saja dulu barangkali, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.